Tata upacara penaikan bendera SMK Negeri 1 Pagaran Sabtu 15 Juli 2023 sekaligus penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2023-2024. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, siswa-siswi baru siap mengikuti upacara. Terima, kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki mimbar. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara dapat dimulai. Lapor, upacara penaikan bendera berbagai ini Sabtu 15 Juli 2023 dengan rangka penutupan pengenalan lingkungan sekolah siswa-siswi SMK Negeri 1 Pagaran tahun pelajaran 2023-2024. Siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Tangan kiri. Jalan. Henti. Gerak. Maju 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Laksanakan.
Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Mundur 3 belakang. Mundur 3 langkah belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Kepada bendera sang merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Belok kanan, langkah di tempat. Belok kanan, jalan di tempat. Balik kanan, jalan di tempat. Gerak. Balon kanan, jalan. Maju. Jalan. Mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, peraturan dan tata tertib sekolah. 3. Belajar keras dan kerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. 4. Amanat pembina upacara. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pagaran, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, demikian juga dengan staf pegawai, dan tentunya seluruh peserta didik baru yang kami banggakan. Pertama sekali sambutlah salam kami, selamat pagi.
Coba sekali lagi kita sepakat ya. Kalau ibu katakan selamat pagi, katakan pagi luar biasa. Sekali lagi ya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Tentunya sebagai umat beragama, kita layak bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya lah kita boleh melanjutkan kehidupan kita, aktivitas kita di hari yang cukup sejuk ini pada saat ini. Dan sebelum Ibu memberikan sedikit wejangan kepada seluruh peserta didik baru kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada semua petugas pada hari ini. Coba dulu berikan dulu tepuk tangan bagi mereka semua. Kurang kuat kok, lemah sekali. Tepuk tangan yang meriah buat mereka. Baik ya, kami sangat mengapresiasi kamu sudah menunjukkan versi terbaikmu. Tentu tidak ada yang sempurna, tetapi yang kita saluti kamu berani tampil. Ini pertama kali kamu tampil di keluarga besar SMK Negeri 1 Pagaran, dan itu atas kesadaran kamu kemarin ya. Seperti itulah yang kita rindukan. Contoh, dia jemput bola untuk memperkenalkan dirinya kepada warga sekolah. Artinya begitu semalam siapa yang bersedia untuk ini, langsung mereka tunjuk tangan. Nah, yang seperti inilah yang kita rindukan Sasitongna. Ya, ini penting sekali nih. Ya, hal seperti ini memang sangat kita rindukan. Artinya tidak dibujuk-bujuk, tidak dipaksa-paksa. Mereka dengan kesadaran mau. Dengan demikian kita sudah kenal. Ya, bagaimana supaya kamu dikenal? Harus kamu yang memperkenalkan dirimu. Nah, mereka sudah melakukan langkah baik, langkah awal yang cukup baik pada kesempatan hari ini. Nah, semoga untuk hari berikutnya temannya yang lain mau mengikuti jejak mereka. Ya. Lalu kami juga sangat mengapresiasi kepada seluruh anak didik kami yang kelas 11. Kami melihat bagaimana partisipasimu nak. Mulai dari libur, kamu mau datang menyempatkan waktu kemari untuk latihan. Kemudian juga kegiatan PBB yang semalam juga kamu berpartisipasi. Kami sangat menghargai itu dan kami cukup bangga. Ya, semoga perbuatan kamu itu sudah mentorehkan ya hal yang positif kepada adik-adikmu yang sudah bergabung dengan kita, dan semoga sikap seperti itu tetap berlanjut di hari-hari yang akan datang. Enak ya. Bolak-balik kita mengatakan dari sini, menjadi senioran itu bukanlah mudah. Sama dengan anak pertama di rumah, tidak gampang menjadi anak sulung. Karena dia punya tanggung jawab besar, menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adiknya, supaya layak ditiru menjadi teladan. Nah, jadi kami perhatikan untuk beberapa hari ini, kamu sudah memberikan sumbangsi yang luar biasa, yang sangat membantu Bapak Ibu Guru, dan menunjukkan jati diri sekolah ini kepada adik-adikmu. Sekali lagi kami Bapak Ibu gurumu sangat mengapresiasi. Semoga apresiasi ini menambah motivasi baru, ya, semangat yang baru untuk berkarya lebih lagi, berbuat lagi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, pada pagi hari ini binaan kami untuk seluruh anak didik kami seyogianya memang tadi rencana disampaikan di kelas, tetapi tidak apa-apa disampaikan di lapangan ini saja. Ya, itu topiknya tentang budaya sekolah. Ya, budaya sekolah. Budaya itu artinya kebiasaan ataupun cara hidup. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Tentu budaya itu kan ada budaya yang positif, ada juga budaya yang negatif. Yang kita bicarakan pada saat ini adalah budaya-budaya positif. Nah, sebenarnya kalau semalam kamu di ruangan sudah belajar tentang kesepakatan kelas, ya kan? Udah belajar ya kesepakatan kelas, dan kami melihat bagaimana kamu sangat antusias mengikuti materi itu yang kemarin, dan dengan ligat kamu ya berperan aktif. Begitu kita suruh coba buat sebuah pernyataan yang menjadi kesepakatan kelas yang boleh kita laksanakan,
semua pernyataan-pernyataan kamu adalah pernyataan-pernyataan yang positif. Semoga kita tidak hanya mampu menuliskan, yang paling penting adalah kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita di sekolah ini. Dan tidak hanya di sini, tetapi juga di masyarakat luar, di keluargamu. Ya. Jadi kalau misalnya kesepakatan kelas yang sudah kita tuliskan itu, ya, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itulah budaya. Contoh semalam, budaya misalnya datang tepat waktu, itu ya budaya ya. Itu kesepakatan kelasmu. Apabila kamu mampu melaksanakan itu, itulah dia budaya. Budaya yang positif yang membangun karakter. Tentunya kesepakatan kelas yang sudah kamu buat yang kemarin itu akan membentuk karakter kamu, mendewasakan kamu, dan menjadikan kamu menjadi manusia yang seutuhnya. Kan sekarang kamu masih mencari jati diri, ya nak ya. Apa yang kamu alami sekarang, apa yang kamu perjuangkan sekarang, kamu sedang mengikuti sebuah proses kehidupan. Bagaimana kamu bisa kelak atau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kamu menjadi manusia yang sebenarnya. Karena banyak orang tetapi dia tidak mampu menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi tak satu pun di antara kita berniat untuk tidak menjadi manusia yang seutuhnya. Semuanya rindu ya menjadi manusia yang sebenarnya, yang punya masa depan yang gemilang, yang bisa membanggakan orang tua, menjadi berkat bagi banyak orang, kan begitu ya. Nah, untuk mencapai ke sana, itulah budaya-budaya yang seperti tadi, budaya-budaya yang sudah kita torehkan, sudah kita sepakati dalam kesepakatan kelas. Itu kalau kamu laksanakan, maka outputnya ataupun outcome-nya kelak kamu tumbuh menjadi manusia yang berkarakter. Nah, sebenarnya bicara tentang budaya sekolah di SMK Negeri 1 Pagaran ini ya sudah banyak sekali. Contoh ini ya yang sudah kita lakukan. Pagi-pagi di sana disapa, ada petugas PKS, begitu juga dengan Bapak Ibu guru di gerbang itu menyapa kamu. Itu budaya kita di sini, ya nak ya. Lalu ada juga poster kita tempelkan di dinding itu. Di situ ada 7 budaya malu. Ada juga 5S, senyum, sapa, apa lagi? Salam, sopan, santun. Nah, itu kenapa kita tempel di dekat gerbang? Harapannya begitu kamu datang dari rumah, bertemu dengan petugas PKS di sana, bertemu dengan Bapak Ibu guru, kelimanya itu harus kamu laksanakan. Itu budaya. Dan itu harus kita budayakan, harus kita biasakan. Ya, termasuk dari rumah. Contoh, kalau selama ini kamu pergi dari rumah tanpa pamit dari orang tua, maka mulai sekarang budayakan. Sebelum kamu berangkat kemanapun, kamu harus salam dulu orang tuamu. Ya, kami perhatikan kemarin di sini waktu pembukaan itu, ya, ketika penyerahan acara penyerahan dari orang tua ke pihak sekolah, dan ada acara kamu meminta restu dari orang tua. Banyak di antara kamu kami lihat agak sungkan memeluk orang tuanya. Ada sebagian memang yang langsung menangis, terharu. Ada yang sebagian agak malu-malu dia. Kenapa itu? Berarti itu menunjukkan ananda kami belum terbiasa menyapa, menyalam, atau minta restu, minta pamit dari orang tua sebelum berangkat kemanapun. Nah, harapannya ya, mulai sekarang kamu harus meminta restu, menyalam orang tuamu, meminta izin kemanapun ananda kami berangkat. Itu merupakan salah satu budaya yang positif. Lalu yang kemudian di situ juga ada 7 budaya malu. Sebenarnya kalau dari segi peraturan ya, peraturan yang Ibu bacakan di hari pertama kita melakukan MPLS ini,
ditambah lagi dengan kesepakatan-kesepakatan kelas, sebenarnya itulah semua aplikasi dari budaya itu. Kalau kita bisa menerapkan itu, ya, tidak ada masalah. Jadi misalnya malu tidak berpakaian rapi, malu tidak menyalam bapak ibu guru, malu terlambat, malu tidak melakukan tugas, malu tidak bertutur kata sopan, dan lain sebagainya. Kalau itu bisa kamu terapkan atau bisa kamu budayakan dalam hidupmu, maka tidak diragukan lagi kamu pasti menjadi orang suatu hari nanti. Lalu apalagi budaya yang berikut, ya. Tadi pagi sengaja saya perhatikan ini peserta didik baru kami, ya. Datang dia tadi dilewati sampah-sampah, sepanjang yang saya lihat belum ada satupun yang dengan sadar mengutip sampah, belum ada satupun. Maka perlu kami informasikan salah satu budaya kita di sekolah ini. Begitu kamu dari depan gereja sana, sebenarnya tidak hanya sepanjang itu aja. Dimanapun kita berada, kalau kita melihat sampah dikutip, ya. Tapi kalau nggak bisa kita melakukan itu sejauh itu, paling tidak dari depan gerbang itu, kalau ada sampah-sampah kutiplah, tanpa harus diinstruksikan oleh orang lain. Dengan kesadaran sendiri dikutiplah itu. Itu sebenarnya sudah kita budayakan, dan memang aplikasinya masih sebagian kecil peserta didik kami yang mau melakukan itu. Masih harus dilihat, diperintah. Ya, ada memang sebagian kecil yang sudah, mudah-mudahan terus itu bertahan, dan mudah-mudahan perbuatannya itu bisa ditiru. Kayak tadi pagi contohnya si Marito, tanpa diinstruksikan dia sudah menyapu di gerbang itu. Jadi sudah mulai terbentuk karakternya, kan gitu ya. Sudah menjadi kebiasaan. Nanti diharapkan besok lusa peserta didik baru harus membiasakan diri melakukan hal yang seperti itu. Itu salah satu contoh budaya kita di sekolah ini. Lalu yang berikut di kelas juga, ya. Begitu kamu masuk ke dalam ruang kelas, kita budayakan juga mengabsen. Itu Bapak Ibu guru yang masuk nanti pasti mengabsen kehadiran kamu. Ya, itu merupakan salah satu budaya kita di sekolah ini. Lalu kita juga buat program anti perundungan. Itu harus kita budayakan, bahwa kita tidak boleh melukai hati, perasaan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja kepada teman-teman kita. Karena itu kita budayakan di sini. Tidak boleh melakukan perundungan, tidak boleh juga melakukan tindak kekerasan, baik itu secara fisik maupun psikis, itu tidak diperkenankan di sekolah kita ini, dan itu kita budayakan. Dan ada lagi budaya-budaya lain, ya, contohnya peduli lingkungan, ya, peduli lingkungan. Ini peduli lingkungan ini memang sangat penting sekali, yang walaupun sampai sejauh ini pelaksanaannya masih juga susah. Ya, kami harapkan nanti Ananda kami seluruhnya mau membuka hati, peduli akan lingkungan sekolahnya, ruangan kelasnya, pekarangannya, tanpa harus dikomando, ya, harus membuka hati dengan sadar untuk mau melakukan. Jangan pernah menunggu temannya melakukan sesuatu yang baik, ya. Bolak-balik ini barangkali baru pertama ini saya memberikan amanat kepada anak didik kami. Ibu mau katakan, ya, jangan pernah melihat apa yang sudah dilakukan temannya, tapi lihatlah apa yang sudah kamu lakukan. Karena sekali lagi, setitik atau seujung rambut kebaikan yang kamu perbuat, yang menuai itu adalah dirimu, ya. Jadi setiap kita melakukan perbuatan yang baik, itu ibarat kita menabur, ya, menabur sesuatu. Berarti kalau kita menabur, apa yang kita harapkan? Menuai, ya, ya kan? Nah? Kenapa petani menabur? Karena dia mengharapkan akan menuai, kan begitu. Jadi berlomba-lombalah menabur yang baik, supaya makin banyak yang kau tuai.
Jadi berhenti mengatakan kenapa harus aku, kenapa aku terus, kenapa itu nggak pernah, kenapa si Anu nggak pernah, aku aja terus kebersihan kelas, dia nggak pernah loh Bu. Tidak usah, diam-diam aja kau lakukan itu, ya. Dan tidak diragukan itu pasti akan kau tuai. Jadi jangan malu untuk berbuat baik, kan karena gini. Hidup kita ini kalau kita berbuat baik kan banyak orang yang nggak suka. Oh pembahu nih, oh palobiho nih, kan gitu ya. Itu tidak usah didengarkan, tidak perlu didengarkan hal yang seperti itu. Bilang do bendera nientong katanya kan, jangan didengarkan itu. Ya, harus kau ingat yang saya perbuat kan buat saya. Yang saya perbuat itu akan saya tuai kelak. Jadi kalau sudah prinsip seperti itu, maka kamu tidak akan pernah hitung-hitungan untuk berbuat baik. Lalu ada juga budaya yang lain yang kita lakukan di sekolah ini, ya, untuk menambah pemahaman kamu akan bahasa Inggris. Kita buat itu 2 kali dialog bahasa Inggris setiap hari Selasa dan hari Kamis. Jadi mulai minggu depan, kalau anak didik kami ada yang berminat, kami kan kemarin sudah mengirimkan link sama kalian ya. Ada saya lihat beberapa siswa di situ yang katanya menyukai pelajaran bahasa Inggris, gitu ya. Jadi nanti coba itu menjadi wadah bagi anak didik kami boleh memperbaiki bahasa Inggrisnya. Karena kami di sini ada 3 orang guru bahasa Inggrismu yang siap untuk membantu kamu meningkatkan bahasa Inggris kamu. Jadi tidak perlu malu, ya, tidak perlu malu. Ingat nak, kamu sekarang sedang menaiki anak tangga yang baru. Dari SD, dari PAUD ke SD, SMP ke SMK, berarti anak tanggamu makin tinggi kan begitu ya, supaya bisa mencapai tangga yang terakhir. Itulah purpose of life, tujuan hidupmu. Maka semua budaya-budaya positif yang kita sebutkan tadi, termasuk budaya-budaya positif yang kamu sebutkan semalam dalam kesepakatan kelas, kalau itu bisa kamu laksanakan, ya, yakinlah outcome kamu dari sini, kamu pasti menjadi orang. Itu harapan kita semua, ya. Kamu mungkin bisa aja gagal kemarin mendaftar di sekolah sana atau di sekolah B, sekolah C dan lain sebagainya, lalu kamu terpaksa masuk kemari. Mudah-mudahan itu menurutmu terpaksa, tapi mungkin Tuhan rencana punya yang lain untuk kamu, ya. Barangkali ini menjadi anak tangga yang harus kamu jalani dengan hadir kamu ke SMK ini. Ibu katakan sekali lagi, sekolah bukan itu penentu mau jadi apa kita, tetapi diri kita, ya, diri kita. Maka kemarin saya bilang, Bapak Ibu guru tidak bisa mengubahmu, orang tuamu tidak bisa mengubahmu, yang mengubahmu adalah dirimu sendiri. Sekarang kan aturan sudah ada, budaya itu sudah kita berikan kepada kamu. Bahkan sudah kamu sepakati, tinggal sekarang pribadimu, do you want to do it? Mau nggak melakukannya? Kalau kamu bisa berkomitmen dengan dirimu, ya, bisa berdamai dengan dirimu, bisa berjanji dengan dirimu akan melakukan itu, maka masa depan yang gemilang ada di tanganmu. Nah, jadi besar harapan kami dengan tadi sudah menguraikan beberapa budaya baik yang ada di sekolah kita ini, walaupun memang kita punya rencana ya untuk membuat budaya literasi kembali di sekolah ini untuk menunjang minat baca kamu. Tentunya orang yang banyak membaca pasti mempunyai pengetahuan yang lebih dalam. Ya, itu nanti kan kita pikirkan. Mudah-mudahan itu bisa kita selenggarakan 15 menit sebelum PBM mulai, kita buatkan literasi, lalu kemudian dari hasil literasi itu kamu mampu menceritakan sesuatu dari apa yang sudah kamu baca. Itu akan kita pikirkan, ya nak ya. Jadi mudah-mudahan dengan materi Ibu pada pagi hari ini ditambah, karena kesepakatan kelas, tata tertib itu adalah satu paket yang nggak bisa dipisahkan untuk bisa menghasilkan budaya yang positif untuk membangun karakter kamu di masa yang akan datang. Nah, semoga dengan pertemuan kita hari ini Ananda kami bisa berbenah ke arah yang lebih baik. Berhentilah nakal, cukuplah yang nakal-nakal itu gak ada gunanya itu, ya.
Bijaklah bersahabat, pilihlah temanmu yang mau membangun kamu. Bersahabatlah dengan semua, tetapi condongkan dirimu kepada teman yang bisa membangun karakter. Kalau memang temanmu itu sungguh-sungguh tidak bisa membangun karakter kamu, cukuplah hanya say hello sama dia. Tidak perlu terlalu dekat dengannya, karena itu bisa merusak Anda. Paham nak? Paham? Nah, semoga bermanfaat bagi anak didik kami. Sekian dan terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana segala berkat menyertamu kepada kami, sehingga kami dapat berdiri di tempat ini dengan keadaan sehat dan sukacita. Bapa, kami melaksanakan upacara bendera dalam rangka penutupan masa pengenalan sekolah bagi kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Pagaran tahun pembelajaran 2023-2024. Ya Tuhan, jadikanlah upacara bendera yang kami lakukan ini menjadi semangat juang bagi kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Pagaran ini. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa kepada Bapak Kepala Sekolah kami, berikan kepada beliau kesehatan dan kebijaksanaan agar dapat membawa sekolah kami ini ke jenjang yang lebih maju lagi. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa kepada Bapak Ibu guru kami dan seluruh staf pegawai di sekolah ini, berikan kepada mereka kesehatan, kebijaksanaan agar dapat mengajari kami ya Bapak. Ya Bapak, kami juga tidak lupa berdoa kepada pemerintahan kami, yaitu pemerintahan yang tertinggi hingga terendah ya Bapak. Berkati mereka, lindungi mereka agar mereka bisa memajukan negara kami sesuai dengan isi kehendak-Mu. Ya Bapak, kami juga tidak lupa berdoa kepada orang tua kami, dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka, lindungi mereka, berikan kepada mereka rezeki agar dapat menyekolahkan kami ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya Tuhan, kami adalah anak-Mu yang penuh dengan dosa, Engkau hapuskanlah segala dosa kami agar tidak akan terhalang kasih yang Engkau berikan kepada kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Laporan pemimpin bahwa upacara telah selesai. Acara penaikan bendera sudah selesai. Laporan selesai. Dibubarkan. Dibubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, bak, tegak, bak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara membubarkan peserta